Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita awali tamu kita dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Qurannya dibuka Quran. Buka surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu. Katakanlah, suruh menyampaikan, maksudnya Rasulullah SAW. Kalau kita disuruh menyampaikan, katakan, sampaikan, ya ibadilladzina amanu, wahai hamba-hamba yang beriman. Bicara iman memang tinggi, Pak. Bicara iman itu. Karena orang beriman itu sifat-sifatnya dalam Al-Quran jelas. Baik di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3, baik surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, baik surat Al-Kahfi, baik surat Al-Hujurat. Banyak sekali sifat-sifat orang beriman ini. Oleh karena itu, kalau kita orang beriman betul, sifat-sifat orang beriman ini akan dikejar, karena tidak mau ketinggalan. Orang beriman itu akan mengejar kekurangannya. Ya. Makanya orang yang beriman ini tidak pernah tinggal diam. Nah, kecuali kan orang-orang fasik, orang munafik, nggak mau mengejar dia, stagnan, jalan di tempatnya, bahkan cenderung imannya turun karena tidak mau mengejar dia. Makanya orang beriman ini, bagaimana saya harus beriman betul, ya. Jangan sampai hidup saya ini sia-sia, gitu. Jangan sampai hidup saya ini sia-sia. Saya ini hidup banyak sekali, tapi saya sia-siakan umur saya karena tidak mengejar iman itu.
sampai Allah menjelaskannya. Orang beriman dan diamalkan imannya itu akan diberikan surga firdaus, surga yang paling tinggi. Mana ayatnya? Innal ladzina amanu wa amilus sholihat kana lahum jannatul firdausi nuzula. Surah Al-Kahfi. Ya. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengamalkan imannya dengan baik. Mengamalkan berarti betul-betul imannya itu betul-betul yaitu dikerjakan dengan baik. Sifat-sifat orang beriman dalam Al-Quran, wa amilus sholihat itu dikerjakan dengan baik. Karena lahu jannatul firdaus nuzula, akan diberikan surga firdaus yang paling tinggi. Itu janji Allah. Ya. Dalam Al-Kahfi yang terakhir ya. Surah 18. Makanya orang beriman ini akan mengejar ketinggalan-ketinggalan, banyak ketinggalan di masa lalu. Kita ini orang Islam, ya, banyak yang diam, banyak yang stagnan, jalan di tempat banyak sekali. Ya. Kecuali orang beriman itu nggak mau tinggal diam, terus kejar lagi. Maka akan diberikan oleh Allah surga firdaus. Surga firdaus itu surga yang paling tinggi. Ya. Makanya Rasulullah menjelaskan, ya, idza sa'altal jannata fas'alil firdaus. Kalau kamu minta surga, mintalah surga firdaus. Fa innaha 'alal jannati, sesungguhnya surga firdaus itu surga yang paling tinggi. Ya, dekat arsy Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya. Itulah orang beriman itu di situ. Makanya dia tidak tinggal mau diam, enggak mau. Kejar. Dipahami lagi. Nah, itu. Kecuali orang fasik, orang munafik ya santai-santai aja. Ya. Enggak ada tertarikan enggak ada. Orang fasik, orang munafik enggak tertarik. Ngejar iman, oh jauh. Makanya orang beriman itu tinggi nilainya. Makanya kalau dipanggil kuliah ibadil ladzina amanu, sudah langsung tak. Jadi ada connect itu. Nyambung ya. Ya Allah, wahai hamba yang beriman. Apa kata Allah? Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kamu kepada Tuhan. Ya. Oleh karena itu, Bapak, kalau beriman, ya, caranya bagaimana? Syukuran Ustaz, susunya Ustaz, kasih susu terus, alhamdulillah, susunya. Bapak ngopi, ya. Jadi saya lanjutkan. Dengan apa? Biluzumi ta'atillah, dengan terus menerus taat kepada Allah. Ya. Dia tidak pernah bosan dengan taat kepada Allah. Karena apa? Kalau bosan, kita ini akan dibosani oleh Allah. Kalau kita ini bosan, Allah akan bosan dengan ini. Dan kalau Allah bosan, kita tidak akan diberi upah. Kalau kita diberi upah, ya, nggak diberi upah. Sesuai dengan hadis qudsi yang sudah sering saya jelaskan ini. Jangan kamu bosan. Ya. Makanya kalau bosan, kita ini sering nanti akan dibalas oleh Allah. Allah bosan dengan kita. Dan kalau Allah bosan dengan kita, ya kan nggak diberi upah, pahala nggak diberi. Lah kita di dunia ini mau nyari apa? Ridha Allah nggak diberi. Kan
karena kita bosan kepada Allah. Ya, itu masalahnya. Oleh karena itu, dengan apa caranya? Lilladzina ahsanu ya fi hadhihi dunya hasanah, dengan selalu berbuat baik di dunia ini terus menerus, tidak bosan-bosan. La tamallu hatta malu, kata hadis kuncinya kan itu. Jangan kamu bosan, kalau kamu bosan, aku pun bosan. Nah ini Pak, memang kadang kita ini menemukan kebosanan juga dalam titik tertentu. Kita ini bosan, ya Pak. Ngaji itu aja, ya Pak. Ngaji itu aja, ya. Apa ini, gak ada kemajuan? Yang maju itu kan kita, gitu. Mau mencari enggak? To be or not to be? Mau mencari enggak? Kalau mencari nanti ada tambahan itu. Sesuai dengan doa kita, Rabbi zidni ilma itu. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami. Tambahkanlah ilmuku ya Allah. Nah kalau kita tidak ada usaha, dari mana kita menambah ilmu? Ya Pak, ilmu sholat kita ketahui, ilmu zakat, ilmu tentang syahadat, ilmu tentang muamalah, rukun Islam, rukun iman. Kita tambah terus, ya. Apalagi, ya kita kan disuruh mencari ilmu terus ya. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah seperti ilmu siasat, ya, ilmu politik kita ngerti, politik Islam seperti apa, harus tahu gitu. Kita ini kan banyak yang buta, nggak ngerti ilmu siasat. Memang susah sekali ilmu siasat ini harus apa? Ya, ilmu politik ini harus dikaji juga, ada bukunya, ya. Imam Mawardi itu memberikan buku namanya ilmu siasat, ya. Kita harus buka itu, kita harus kaji itu. Apa politik Islam yang sesungguhnya itu, namanya ilmu siasat. Oleh karena itu, kalau kita tidak ada usaha untuk membuka itu, gimana kita mengerti ilmu tentang siasat kan? Ya, jadi kita ini udah diberikan ilmu Allah ini kan luas sekali, Pak. Cuman kita yang ilmunya sedikit tapi ngaku banyak, gitu loh. Ilmu kita kan little, baru bisa baca Fatihah seumur-umur ini kan gitu. Baca Al-Quran masih gerodal-geradul, ya Pak. Bacanya masih gerodal-geradul, apalagi mengartikan, apalagi mensyarai, apalagi menafsiri, apalagi mengamalkan, belum apa-apa. Oleh karena itu kita harus banyak usaha, gitu loh. Ya. Jangan malas-malas, jangan pembantah, gitu ya. Ya memang sifat manusia oleh Allah SWT kan dikatakan bahwa manusia itu kan bukan al-insan aksara syai'in jadala, kata Allah. Kebanyakan manusia itu pembantah, jadal. Allah yang ngomong, memang iya, banyak jadi pembantah. Bukan aksara syai'in jadal, dalam segala hal banyak yang bantah. Apalagi kalau sudah berhubungan yang namanya subhanallah ya, ibadah dengan akhlak, dengan akidah, dengan tauhid, banyak yang tidak tahu. Ya, kenapa sampai tidak tahu? Ya karena kurang belajar. Itu aja kan, kurang belajar. Ya. Oleh karena itu, ya, jangan kita malas. Ya, kalau kita malas ini udah nggak dapat apa-apa, Pak. Nggak dapat apa-apa. Mau dapat apa? Mau dapat dari mana kan gitu? Karena malas ya. Ya, rajin aja nggak dapat, apalagi malas. Ya. Oleh karena itu, ya
lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah ini kita ya diberikan kesempatan oleh Allah. Kita kan dikasihkan umur nih. Tapi banyak orang yang membuang-buang umurnya percuma. Kita ini dikasih umur oleh Allah. Maka nanti akan ditanyakan oleh Allah umur kita ini, Pak. Wa an umri fima afna, itu akan ditanyakan. Umur yang aku berikan itu kamu habiskan untuk apa, kata Allah. Itu loh, Pak. Kan berat itu. Ada yang umur itu hanya untuk membuli orang, ya. Kerjanya membuli tiap hari. Ada umur itu. Dia bicara untuk apa? Ada yang hanya untuk cari fiti, ada duit, ada. Ya Pak? Ada kan? Cari fiti gitu. Hanya untuk duit aja. Sehingga tidak memperhatikan ibadah saya bagaimana, akhlak saya bagaimana, tauhid saya bagaimana, nggak diperdulikan. Ya. Karena umur ini nanti ada orang umri maaflah. Umur kita ini akan ditanyakan oleh Allah. Kamu habiskan untuk apa umur kamu itu? Ya, ada untuk membuli tiap hari kerjanya itu, ya bercanda, ada mandu, kerjanya gitu aja dapat duit itu Pak, ya, dapat duit, dimakan lagi, kasihkan istrinya, kasihkan anaknya, ngeri ya. Coba apa mau seperti itu kan gitu. Nah itu. Oleh karena itu ada umur ini macam-macam. Ya, ada yang memang apa? Untuk ibadah, tapi nggak tahu ilmu. Nah, ya. Kalau Rasul mengatakan begini, wali faqihin waqidin asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Orang satu yang paham tentang agama, tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi, asyaddu ala syaitan min alfi abidin, lebih hebat untuk menjadi musuhnya setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Satu orang lebih hebat. Wali faqihin waqidin asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Maka kita disuruh mencari ilmu terus itu kan itu. Orang yang alim satu ngerti, oh sholat saya Allahu Akbar sampai Assalamualaikum ngerti. Itu setan itu, takut itu, Bu. Halo. Jadi harus kita belajar itu loh, belajar. Karena orang yang paham satu orang itu dibanding 1000 orang ahli ibadah yang tidak punya ilmu jauh, masih hebat orang satu itu. Hebat ya. Makanya harus paham gitu loh. Sholat dari Allah Akbar sama Assalamualaikum ngerti, yang dibaca kita ngerti, syukur surat yang dibaca ngerti artinya, bagaimana mengamalkannya. Baca surat Batuha tahu artinya, ya. Baca surat Sabihis tahu artinya, ya kan? Hebat itu namanya faqih, paham ya. Nah, makanya ayo belajar, cari ilmu. Karena wali faqih waqidin asyaddu ala syaitan min alfi abid. Ya, orang yang paham satu orang lebih hebat daripada 1000 orang yang tidak tahu. Nah, karena kita ini terpengaruh dengan lingkungan, banyak yang tidak tahu ini masalah, ya Pak. Biasa-biasa aja. Jangan biasa Pak. Hidup ini harus ada peningkatan tadi, iman tadi, gitu. Harus iman, gitu. Makanya Bapak, saudara yang dirahmati Allah. Nah inilah makanya kita ini disuruh belajar lagi. Makanya kalau kita baca gurunya Imam Bukhari berapa Pak? 1000 lebih. Guru kita berapa? Oleh ampun. Dapat apa itu?
kadang pun malas ngaji, gurunya udah bagus, malas ngaji. Ya Bu, Imam Bukhari gurunya 1000 lebih, kayak apa ilmunya? Oleh karena itu kita harus paham Ibu bahwa wal faqih waqidin asyaddu 'ala syaitan min alfi abid. Orang alim ibadah tidak tahu ilmunya, mudah digoda oleh setan. Mudah digoda oleh setan. Ya, karena tidak tahu ilmunya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita nambah ilmu ya Bu, bahwa nambah ilmunya walaupun cipeng, ngaji kuping, masuk telinga kanan keluar telinga kiri kan, namanya cipeng kan. Ya mudah-mudahan ya seperti ngaji seperti ini surat Az-Zumar ya besok seminggu yang akan datang lupa kan itu. Keluar dari masjid tak lupa apa tadi pengajiannya, tahu tuh ya, nah itulah kebiasaan kita ini. Masya Allah dilanjutkan terus ya. Oleh karena itu jadi khasanah di dunia itu seperti apa? Seperti kita diberi kesehatan, diberi kesehatan itu khasanah. Kesehatan itu Masya Allah, nikmatnya sehat itu ya Allah mahal. Karena saya sudah mengalami sendiri Pak, sakit bulan. Waduh rasanya apalagi sudah ya Allah di ruang isolasi ya Allah, nggak bisa ditengok, nggak bisa apa ya Allah, ya Pak, nggak bisa apa-apa Pak. Sehat itu mahal, maka jangan disia-siakan punya kesehatan. Ya. Jangan disia-siakan, insyaallah. Kalau disia-siakan kita rugi Pak. Alhamdulillah. Ya. Seperti saya masih sehat, alhamdulillah sehat. Coba kalau buat rumah sakit bayar berapa? Puluhan juta, ratusan juta. Masya Allah. Sehat begini alhamdulillah. Ya. Makanya hasanah itu ya termasuk sehat. Sehat itu kita hasanah. Oleh karena itu bahwa ya, yang dirahmati oleh Allah SWT, Ibu, gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Wasih katakan qabla sakomika. Sehatmu sebelum sakitmu. Sehat mahal Pak, mahal ya. Oleh karena itu wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas Pak. Ya, kalau kita memang di desa tidak pernah pergi-pergi, sempit pikiran, galau, ya Pak. Seperti kita di kos-kosan ya sempit, galau. Iya kan? Coba jalan-jalan lah ke Aceh sana, Irian, ya Pak. Cari pengalaman, terutama silaturahim lah pada orang alim, biar punya ilmu. Silaturahimnya di PT dulu. Kalau punya ilmu, ya Pak, tersinggung. Dia cari ilmu lah, gitu loh. Biar luas, ini terbuka ini Pak, ini terbuka gitu loh. Datang ke tempatnya orang-orang itu, cari ilmunya itu, ambil ilmunya. Kita ini youtuber lagi.
yang kadang dipotong-potong lagi ilmunya nggak karuan apa. Nah itulah yang aduh subhanallah. Oleh karena itu bahwa bumi Allah ini luas. Saya ketika silaturahmi kemarin pulang kan dengan teman-teman, masya Allah, pola pikirnya nggak berubah, ya, pola pikirnya nggak berubah, nggak ada pengalaman, experience is the best teacher, nggak ada pengalaman, nggak ada. Allah Rabbi, gitu-gitu aja, masya Allah. Saya Bang, mau pergi-pergi nyarilah ilmu. Ini banyak orang alim tuh, sahabat. Ya, di YouTube mana ada? YouTube itu nggak cukup. Sampai dari face to face, dari muka ke muka. Ya, nanti biar tahu. Oh, ilmu apa yang sampai butuhkan itu? Yang sampai butuhkan itu ilmu apa? Nanti ngerti, jadi dewasa di sini. Nggak heran melihat sesuatu itu. Ini kan heran. Ini ya, melihat orang partainya lain udah benci, organisasinya lain udah benci, kacau. Ya, otaknya udah ya nggak ada pengalaman gimana? Isinya kebencian terus. Ya Bu, kalau benci sama rezim tidak apa-apa ya, bencinya sama ulama-ulama dibenci, innalillah, ya Allah, lucu gitu loh, ulama mau dibenci. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi warudullahi wa si'ah, bumi Allah itu luas, ya. Mau kemana? Oh ada sana ada buaya ini, oh sana ada buaya ini, ada buaya. Sekarang ini buyanya suruh jalan-jalan nih, Bu. Timba nyari sumur atau sumur nyari timba? Benar. Aduh, gimana ini? Timba yang dari sumur. Ini sumur suruh jalan-jalan, ya Bu. Sumurnya kering lagi. Bisa nimba air? Nggak bisa. Nah inilah kita ini udah apa dicontohkan. Jadilah timba mencari sumur. Jangan sumur suruh jalan-jalan, ya Bu. Bu. Terus kokak terus. Pengalamannya apa Bu di Bosebukar? Pengalamannya pengalamannya cabai mahal, bawang merah mahal ya Bu. Gimana? Aduh, ngeri. Wa ardullahi wa si'ah. Bumi Allah terluas, makanya ya terus berjalanlah di muka bumi, terus nyari orang-orang alim, ya. Cari orang-orang alim itu, ya, agar betul-betul kita punya ilmu gitu loh. Kemudian apa? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Karena akan disempurnakan orang-orang sabar pahalanya itu. Pahalanya akan disempurnakan loh. Tanpa bisa ada batasnya. Makanya orang yang sabar itu terus menerus akan apa? Mendapatkan hal-hal yang positif terus menerus. Ya. Ya jelas. Cobaan terus ada ya. Nanti Allah akan membalas amal kita dan ada tambahan begitu, apalagi ikhlas. Kalau kita buka surat An-Nur
Itu jelas kan? Liyajziyallahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nanti Allah itu membalas amal-amal kita ini akan dibalas oleh Allah yang terbaik. Kalau ikhlas, maka ikhlaskan hidupmu. Bu, sudah ya latihan ikhlas? Bu, ikhlas itu bukan di mulut, dalam amalan, bukan di mulut. Ikhlas itu, ikhlas itu mulut tuh. Ikhlas itu perbuatan kita sehari sehingga hati ini murni bersih. Gak ada itu ganjalan di sini, gak ada. Bu, kalau ngasih uang 100.000 diungkit-ungkit lagi nggak? Bu, diungkit lagi nggak? Oh, saya udah ngasih 100.000 udah periksa, masa nggak jadi itu bangunan 100.000 suruh jadi. Alhamdulillah, ya Bu. Nah kalau masih 60 juta ya Bu, kasihlah 10 juta ya Bu, betul Bu. Masih 100.000 ngomong lagi, ya Bu. Suka ngomong-ngomong. Saya tuh udah ngasih loh 10.000 darusan, masih 60 juta jadi itu saya baca dari itu. Ya Bu, untuk rumah imam, Masya Allah, masih banyak. Itu kesempatan sebenarnya Pak, kesempatan itu, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, agar kita ini betul-betul menjadi orang yang muhsinin, ya Bu, orang yang baik, yang selalu taat kepada Allah, yang begitu terus, ya. Itu kesempatan. Tidak semua orang diberi kesempatan itu bisa, enggak? Tidak semua orang. Makanya apa? Akan diberi balasan Allah yang lebih baik. Kelihatannya yang 100.000 mati ya, di kuburan ada temannya yang menemani amal kita, infak kita. Bu, enak. Yang enak apanya? Makanya ibu-ibu, bapak harus pengalaman ibu. Experience is the best teacher. Pengalaman itu guru terbaik Pak. Kalau kita nggak punya pengalaman, nggak punya guru terbaik, ibu, pengalaman di bos kopernya apa? Pengalaman di bos kopernya apa? Dapur, kasur, sumur, yuk. Allah Rabbi, cari pengalaman ibu. Apalagi mau nyari pengalaman Al-Quran, itu baru hebat. Pengalaman melalui Al-Quran, Insya Allah. Setiap kata-kata dalam Al-Quran itu menjadi tema bagi kita dalam kehidupan. Tema, ya, Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya apa? Allah akan membalas amal kita ini dengan yang lebih baik, ya. Wa yazidahu min fadli, dalam surah An-Nur itu kan, dan akan ditambah oleh Allah. Kita yang seharusnya hanya dikasih 1, Allah masih 10. Nanti ada di surga itu, ya. Kita berbuat 1, tapi Allah ngasih 700. Karena apa? Ikhlas. Ya Allah, itu yang hebat nanti. Seperti ini kita nanti meninggal di kuburan. Tahu ada, ya,
yang menemani kita. Kamu siapa? Aku amalku dulu kamu di dunia ketika ikhlas. Coba. Itu namanya wa yazidahum fadl itu di situ. Allah akan memberikan. Syaratnya ikhlas. Itu. Allah akan menambah. Kita meninggal di kuburan. Ada yang menemani. Siapa? Amal kita itu. Ya kan? Wa yazidahum min fadli itu di situ. Kemudian Allah mengatakan wa yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dan Allah akan memberi rezeki yang tanpa dikira-kira dari mana datangnya. Seperti kita ini kan. Dulu kan nggak kira bisa beli rumah Pak, betul? Nyatanya bisa Pak. Nggak kira bisa beli motor, ya Pak ya? Bisa beli. Allah kasih. Nggak kira bisa beli mobil. Nyatanya bisa tuh. Itu namanya bighairi hisab, yang tanpa terkira-kira. Itu banyak sekali keajaiban Allah yang diberikan pada kita ini. Apalagi pikiran kita lebih besar lagi, perjuangan kita lebih besar lagi. Tambah hebat lagi, tambah pikiran kita kecil-kecil. Kadang munafik dikit-dikit tadi masih dikasih ya. Pasif dikit-dikit Allah masih ngasih. Nah, inilah Bapak Ibu surah Az-Zumar ya. Makanya innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Jadi diberi pahala oleh Allah tanpa dikira-kira dari mana datangnya. Ya. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberi segala-galanya ya kan. Telah memberi segala-galanya. Maka kembalilah ke jalan Allah SWT. Maka akan diberi kabar gembira oleh Allah dan surga, insyaallah. Ya, apa yang mau dibahas silakan. Silakan. Apa yang mau dibahas? Silakan. Apa yang mau dibahas? Ada yang dibahas? Silakan. Apa Bu? Yang mau dibahas Bu? Enggak rame. Kalau nggak ada pertanyaan, ya Pak, tumpul tadi. Ustaz, Ya. tadi kan kita dianjurkan untuk menuntut ilmu. Nah, kalau misalnya kita mencari ilmu ke tempat-tempat lain, sementara keluarga kita ditinggalkan, apakah itu termasuk kita meninggalkan tanggung jawab terhadap Meninggalkan apa? Ya, artinya kan keluarga tidak mengikuti kita dalam menuntut ilmu. Katakanlah kita pergi ke Timur Tengah atau ke tempat-tempat lain yang notabene-nya kita dalam rangka mencari ilmu. Sementara kan kita tinggalkan keluarga di tanah air gitu. Ya, seperti itu, apakah kita termasuk melalaikan tanggung jawab terhadap keluarga? Enggak. Berilah kehidupan. Berilah kehidupan. Jangan biarkan
tanggung jawab itu. Kan kita ini dalam hidup ini harus ada memberi dan menerima, saling memberi, saling menerima. Nggak bisa hidup sendiri, itu nggak bisa. Tanggung jawabnya itu, iya tanggung jawab. Kalau zaman Rasul ini apa? Rasul menurunkan wahyu, bedanya kan? Sahabat-sahabat kemudian menerima wahyu. Nah sekarang kita menerima apa di Poskokar ini? Menerima apa? Untung aja Darul-Ihsan masih mengadakan pengajian. Dikit-dikit masih ada kemasukan ilmu. Kalau nggak ada, bablas sewa-sewa itu. Bablas sewa-sewa. Ada yang mengatakan surga itu tingkatannya ada 100, ada yang mengatakan sebanyak ayat di Al-Quran. Itu bagaimana ya Ustaz ya? Yang diikuti aja Quran. Qurannya itu kan betul. Tapi kalau yang sebanyak jumlah ayat Al-Quran itu referensinya dia adalah Allah akan menempatkan orang tersebut sesuai akhir ayat yang dibacanya di surga nanti. Makanya surga itu kan sebagai balasan upah. Upah yang kita kerjakan di dunia ini kan diberi upah gitu. Sesuai dengan pangkat kita dalam kehidupan ini gitu. Upah itu kan sesuai dengan kekuatan kan. Nah kita mau surga firdaus tapi kita malas-malasan, ya nggak dapat gimana? Kan sesuai dengan upah kita kan. Gitu loh. Ya permintaannya sih surga yang paling tinggi kan gitu kan. Berbicara surga yang penuh kenikmatan itu. Kita maunya surga yang apa? Tapi malas-malasan, membantah, fasik iya, munafik iya, gimana? Kenapa? Itu masalahnya itu. Jannah itu artinya kan taman, taman. Nanti ada taman yang sangat indah itu ya, yang tidak terdapat di dunia. Makanya malain rohat walau sami'at wala kotor ala qalbil basar itu yang tidak pernah kita rasakan di dunia akan diberikan semua. Itu namanya surga. Kayak apa indahnya itu? Tunggu aja. Karena di dunia ini serba membosankan. Mana yang tidak bosan di dunia, Pak? Untung aja sama istri gak bosan.
Di dunia ini serba membosankan. Di surga itu tidak ada kebosanan. Semakin hari semakin nikmat. Itu surga. Itu yang enak. Itu. Nah, surga itu diberikan kepada orang beriman tadi kan, orang bertakwa tadi. Berbicara surga enak memang. Berbicara surga itu paling enak. Mencapai surganya itu yang berat. Itu loh. Karena kehidupan kita ini jangan fasik, jangan munafik, jangan musyrik. Itu yang berat itu. Yang menghalangi kita masuk surga kan itu. Fasik iya, munafik iya, musyrik iya. Itu menghalangi. Kalau bicara surga enak. Taman penuh dengan keindahan yang tidak pernah kita rasakan, tidak pernah kita lihat, akan diberikan semua. Itu nama surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashari. Kayak apa itu Pak? Ya makanya siap-siap dulu masuk surga. Maka jadilah orang muslim yang baik, beriman, ihsan, ikhlas, takwa, kejar itu. Jangan malas-malasan, ya Bu. Kalau malas-malasan dari mana kita dapat nanti? Yang menghalangi kita masuk surga kan kefasikan kita, kemunafikan. Kalau Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Bahkan orang munafik itu akan diletakkan neraka yang paling bawah. Betapa banyaknya orang Islam yang munafik. Tuh. Mereka kepinginnya masuk surga, tapi banyak munafik itu. An-Nisa 145. Itu yang menghalangi itu. Terhalang Pak. Gitu. Saya masih ingat. Jadi hadis Rasulullah. Sangat indah hadis Rasulullah, ya, hadis yang sahih, yang diriwayatkan Muslim itu kan. Adal faraid, kata Rasul, adal faraid takun min abadin nas. Laksanakan semua kewajiban yang diberikan Allah agar kamu menjadi orang yang paling ahli ibadah di dunia. Itu pertama. Laksanakan itu kewajiban-kewajibannya. Kamu menjadi orang yang paling ahli ibadah di dunia. Yang pertama. Yang kedua, wa alaika bil qanumi taqwa min ahlinan nas. Jadilah orang yang menerima pemberian Allah. Qanaah. Sabar, terima kasih, diberi berapapun, alhamdulillah. Maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Melihat yang di atas terus, melihat yang di atas, kaya, kerja nggak mau, maunya kaya. Ini indah hati seluruhnya. Kalau kamu menerima pemberian Allah, diberi 500.000 alhamdulillah, diberi 1 juta alhamdulillah, itu orang yang paling kaya di dunia. Dan gaya sambung ibu 303 kacau semua, nggak selesai.
perkaranya. Sesama setan nggak boleh ganggu, setan semua. Gimana mau selesai? Ya bunayya wahai anakku, kata Rasul, inna fil jannati sadratun yuqalla sadratul bawah. Di surga itu nanti ada yang namanya pohon balwa. Untuk siapa itu? Pohon yang sangat indah, yang di dunia nggak ada. Yuta bi'anil bala, akan diberikan oleh Allah kepada orang yang selalu, yaitu apa? Dikasihkan musibah oleh Allah tapi sabar. Diberi cobaan oleh Allah tapi sabar. Diberi sakit sabar, diberi ini sabar. Ada pohon yang sangat indah di surga yang di dunia tidak ada. Diberikan siapa? Orang yang diberi cobaan oleh Allah tapi dia sabar. Fala yusabu lahu mizan. Orang itu tidak akan ditimbang lagi amalnya, langsung masuk surga karena kesabarannya. Wala yusralum tiwan, gak ada lagi ditimbang-timbang, tidak ada, langsung masuk surga karena kesabarannya. Oleh karena itu, pahalanya akan selalu ditumpahkan oleh Allah kepada orang yang sabar tadi. Makanya ketika sabar diberikan apapun cobaan, itu diberikan kenikmatan yang begitu indahnya. Dalam surga pun diperhatikan oleh Allah SWT. Tuh, berbicara surga itu enak kan? Enak. Tapi benar nggak kita ini sabar? Itu masalahnya. Paham Ibu? Sabar Bu. Mencari ilmu juga sabar. Ya Bu. Mencari ilmu pada sabar. Ya. Apa lagi? Masih ada yang dibahas? Maka mudah-mudahan kita ini kalau diberi cobaan Allah, sabar ya Pak ya. Insya Allah ya. Kan macam-macam cobaan Allah ini. Kemudian, ya mudah-mudahan ada nilai tambah. Ada barokah nilai tambah, insyaallah ya Pak. Demikian mudah-mudahan ya kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Diberikan kesabaran terus menerus sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.